Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqna li tariqil huda war rasyad faj'alna fi darid da'wati wal irsyad. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qudwatina fid da'wati wal irsyad fafazu fid dunya wal ma'ad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa bertemu kembali di Masjid Agung yang penuh berkah ini. Dan dialah Allah yang Maha Pengasih, yang sayangnya tak pernah pilih kasih, walaupun hambanya tak pernah berterima kasih. Dialah Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak pernah pandang sayang, walaupun hambanya tak pernah sembahyang. Dan kita tak lupa kirimkan salawat menyertai salam kepada seorang perangkul yang tak pernah memukul, kepada seorang pengajak yang tak pernah menginjak, bertitel Habibullah, berpangkat Rasulullah, putra Abdullah, buah hati Aminah. Siapakah dia? Tak lain dan tak bukan ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maraknya arus informasi menjadi tren di era globalisasi. Kalau dulu kelereng menjadi permainan, sekarang game online sudah jadi andalan. Sikap sosialis makin menipis, terkikis oleh budaya kapitalis. Kalau zaman old mainnya karet, sekarang zaman now sudah pintar main internet. Semua orang berlomba-lomba mencari kesenangan, semua orang berlomba-lomba mencari keuntungan. Namun urusan akhirat tak lagi jadi patokan. Timbullah sebuah pertanyaan, siapakah yang bersalah dan siapakah yang mau disalahkan? Oleh karena itu, pada malam hari ini izinkanlah saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang membahas tentang ma'ruf di era globalisasi. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf yang saya maksud di sini bukanlah nama orang, hadirin. Akan tetapi ma'ruf di dalam kaidah ilmu nahwu sharaf menjelaskan bahwa ma'ruf berasal dari kata arfa yang berarti mengetahui, sedangkan ma'rufun merupakan timbangan isim maf'ul yang artinya kebaikan atau keburukan. Dengan demikian, kebaikan apa yang mesti kita lakukan di era globalisasi? Apa kaitannya di era globalisasi? Berbicara tentang era globalisasi, seiring teknologi makin hebat, informasi yang begitu mudah kita dapat. Mestinya hadirin lebih giat, pandai-pandailah memilih informasi yang tidak sehat, agar generasi umat dan bangsa bisa selamat dari negatif ala barat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran, tepatnya pada ayat 114, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah di antara kamu
ada segolongan orang wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh berbuat kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika kita biarkan di sekitar kita tidak menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, akibatnya manusia hidup lebih bebas, beringas, ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Tentunya siapa lagi kalau bukan diri kita? Siapa lagi kalau bukan kita yang berperan penting di dalamnya? Apapun profesi kita, apapun latar belakang kita, sebagaimana seorang ulama berperan dengan perjuangannya, seorang pengusaha berperan dengan kekuasaannya, seorang pedagang berperan dengan kejujurannya, dan seorang guru berperan dengan ilmunya, dan orang tua berperan mendidik dan membekali anak akhlak yang mulia. Sebagaimana kita ketahui, pahlawan dan ulama kita terdahulu menghabiskan hidupnya untuk menebarkan hak, dan kini kita melanjutkan stafet perjuangannya, melanjutkan perjuangan yang berinovatif dan inovatif. Tentunya bukan lagi dan tidak menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Hal ini berkaitan dengan hadis dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ili." Barang siapa yang melakukan kebaikan, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pelakunya. Beramal bukan hanya di dunia nyata, di dunia maya pun bisa. Bila kita mempostikan atau membagikan hal-hal yang baik, lalu orang itu mendapatkan hidayah karena postingan kita, maka kita juga akan mendapatkan pahala seperti apa yang dilakukan. Sebegitu pula sebaliknya, apabila orang itu mendapatkan dosa karena postingan kita, maka kita juga akan mendapatkan dosa sebaliknya. Karena terkadang kita tidak sadar bahwa yang kita tulis, yang kita share, yang kita komentari di akun media sosial akan dipertanggungjawabkan di hari kelak nanti. Tentunya karena itu dampaknya sangat besar hadirin. Karena kenapa? Karena begitu cepatnya kita mendapatkan informasi tersebut, maka pandai-pandailah kita memakai akun informasi. Maka pandai-pandailah kita memakai akun di media sosial. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, marilah saya mengajak kepada para jamaah untuk berperan penting di zaman ini, yaitu untuk menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Apatah lagi di zaman ini, zaman now ini, banyak sekali bisa kita mendapatkan pahala. Tentunya untuk menjadi orang-orang yang beruntung, yaitu la'allakum tattaqun. Demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena hanyalah Allah pemilik kesempurnaan. Wabillahi taufiq wad da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.